Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfah Qur'ani dengan NIM B0421011 dari kelas Gizi D Angkatan 2021 Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Sulawesi Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan oksidasi asam lemak jenuh dan tak jenuh. Adapun outline pembahasan ini adalah oksidasi asam lemak, tahap oksidasi asam lemak jenuh, dan tahap oksidasi asam lemak tak jenuh. Oksidasi asam lemak. Asam lemak ini merupakan senyawa sekelompok hidrokarbon yang berantai panjang dengan gugus karboksilat pada ujungnya. Sedangkan oksidasi asam lemak itu sendiri merupakan proses penghasil energi utama. Dan untuk memperoleh energi, asam lemak ini dapat dioksidasi dalam proses yang dinamakan oksidasi beta. Oksidasi beta ini adalah proses metabolisme di mana asam lemak dipecah dalam peroksisom untuk menghasilkan asetil koenzim A. Adapun proses oksidasi asam lemak, pada tahun 1904 Franz Ngop menerangkan bahwa asam lemak itu dipecah melalui oksidasi pada karbon beta. Kemudian pada tahun 1949 Eugene Kennedy dan Leininger menerangkan bahwa terjadinya oksidasi asam lemak itu pada mitokondria. Dan terakhir Paul Bragg membuktikan bahwa aktivasi asam lemak ini terjadi dalam 2 tahap. Kemudian bagaimana tahap oksidasi asam lemak? Proses oksidasi ini berlangsung dalam mitokondria. Tahap pertama adalah menggiatkan asam palmitat bebas dengan asetil koenzim A dalam sitoplasma, di mana oleh asetil koenzim A ini sintase menghasilkan palmitoil koenzim A. Kemudian pada reaksi ini sebagai sumber energi digunakan 1 molekul ATP untuk 1 molekul palmitil koenzim A yang terbentuk. Dalam hal ini terjadi 2 reaksi pemecahan ikatan fosfat berenergi tinggi, yaitu terhidrolisisnya ATP menjadi AMP plus PPI dan terurainya PPI menjadi 2PI oleh enzim pirofosfatase. Dan dengan demikian, untuk menggiatkan 1 molekul asam lemak dalam tahap reaksi ini digunakan energi yang didapatkan dari pemecahan 2 ikatan fosfat berenergi tinggi dari 1 molekul ATP. Selanjutnya, tahap kedua yaitu palmitoil koenzim A diangkut dari sitoplasma ke dalam mitokondria dengan bantuan molekul pembawa yaitu karnitin yang terdapat di dalam membran mitokondria. Kemudian selanjutnya reaksi tahap ketiga adalah proses dehidrogenasi yang dimana palmitoil koenzim A yang telah berada di dalam mitokondria dengan enzim asil koenzim A dihidrogenase yang menghasilkan senyawa enoil koenzim A. Pada reaksi ini, FAD yang bertindak sebagai koenzim direduksi menjadi FADH2 dengan mekanisme fosforilasi bersifat oksidasi melalui rantai pernafasan 1 molekul FADH2 dan dapat menghasilkan 2 molekul ATP. Selanjutnya, pada tahap reaksi keempat, ikatan rangkap pada enoil koenzim A dihidratasi menjadi 3-hidroksipalmitoil koenzim A hidratase. Selanjutnya, reaksi tahap kelima adalah dehidrogenase dengan enzim 3-hidroksinail koenzim A, dehidrogenase dan NAD+ sebagai koenzimnya. Pada reaksi ini, 3-hidroksipalmitoil koenzim A dioksidasi menjadi 3-ketopalmitoil koenzim A, sedangkan NADH yang terbentuk dari NAD+ dapat dioksidasi kembali melalui mekanisme fosforilasi yang bersifat oksidasi yang kemudian dirangkaikan dengan rantai pernafasan dan menghasilkan 3 molekul ATP. Selanjutnya, reaksi tahap terakhir adalah mekanisme beta, yang dimana beta oksidasi atau mekanisme beta ini adalah pemecahan molekul dengan enzim asetil koenzim A, asetil transferase atau disebut juga tiolase. Pada reaksi ini, satu molekul koenzim A bebas berinteraksi dengan 3-ketopalmitoil koenzim A yang kemudian menghasilkan 1 molekul asetil koenzim A dan sisa rantai asam lemak dalam bentuk koenzim A-nya yang mempunyai rantai 2 atom karbon lebih pendek dari palmitoil koenzim A semula. Kemudian setelah itu
pengulangan kembali mekanisme beta, yang dimana secara kontinu sampai rantai panjang asam lemak tersebut habis dipecah menjadi molekul asetil koenzim A. Dengan demikian, satu molekul asam palmitat C16 menghasilkan 8 molekul asetil koenzim A dalam kurung C2 dengan melalui 7 kali beta oksidasi. Selanjutnya adalah tahap oksidasi asam lemak jenuh, yang dimana asam lemak jenuh ini sendiri merupakan asam lemak yang semua ikatan atom karbon pada rantai karbonnya itu berupa ikatan tunggal atau jenuh. Nah, tahapan dalam oksidasi asam lemak jenuh ini adalah yang pertama, pembentukan asil koenzim A dari asam lemak RCH2CH2COOH berlangsung dengan katalis enzim asil koenzim A sintetase atau disebut juga tiokinase. Selanjutnya, reaksi yang kedua adalah reaksi pembentukan enoil koenzim A dengan cara oksidasi. Dan yang terakhir adalah enzim enoil koenzim A hidratase yang merupakan katalis yang menghasilkan L-hidroksinasil koenzim A. Reaksi ini adalah reaksi hidrasi terhadap ikatan rangkap antara C2 dan juga C3. Selanjutnya adalah tahap oksidasi asam lemak tak jenuh. Jadi, asam lemak tak jenuh ini merupakan asam lemak yang mengandung ikatan rangkap pada rantai karbonnya, dan tahap dari reaksi oksidasi asam lemak tak jenuh ini sama seperti reaksi dari oksidasi asam lemak jenuh. Hanya saja diperlukan tambahan 2 enzim lagi, yaitu isomerase dan juga reduktase untuk memecah asam-asam lemak tak jenuh. Dan oksidasi asam palmitoleat atau asam lemak C16 yang memiliki ikatan rangkap antara C9 dan C10 ini diaktifkan dan diangkut melintasi membran dalam mitokondria dengan cara yang sama dengan asam lemak jenuh. Kemudian selanjutnya, palmitoleil koenzim A mengalami 3 kali pemecahan dengan enzim-enzim yang sama seperti oksidasi asam lemak jenuh. Itulah tadi presentasi singkat dari saya dan terima kasih.